Kabar gembira! Toko Atuko Yogyakarta mengadakan lomba menulis kisah inspiratif ketiga dengan hadiah utama satu paket ibadah umroh. Tema tulisan tentang tarbiyah Islamiyah yang dilakukan di lingkup keluarga, sekolah, atau masyarakat. Terbuka untuk umum, muslim dan muslimah dari Sabang sampai Merauke. Batas akhir penerimaan karya pada tanggal 15 Agustus 2024. Info selengkapnya bisa dilihat di website tokoatuko.com atau channel Telegram Toko Atuko. Ayo ikuti lomba menulis di Atuko dan bagikan kisah inspiratifmu untuk saudaramu. Hadiah utamanya umroh loh. Sebelumnya kami aturkan jazakumullah khairan kepada Toko Atuko dan segenap panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima hasil dari peserta lomba menulis kisah inspiratif yang ketiga dari Kepulauan Taliabu, Maluku Utara. Dan ini merupakan kali kedua Ana mengikuti lomba menulis kisah inspiratif ini. Yang pertama memang tidak bisa menjadi. Dalam hal ini kami harus berkali-kali menulis, salah, menghapus puluhan kali bahkan. Assalamualaikum sahabat Atuko, apa kabar? Mudah-mudahan di malam ini semuanya baik-baik ya. Buat Anda semua yang lagi beraktivitas di malam ini, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Bareng saya Kak Indra di info seputar lomba karya tulis inspiratif. Sebuah acara yang pastinya insya Allah akan membuat Anda semua semakin semangat berkarya. Ya, malam ini di beberapa waktu ke depan, insya Allah saya akan menemani Anda semua untuk membahas lomba yang sedang kita adakan. Dan yang gak kalah serunya lagi nih, kita juga akan ngasih Anda semua tips-tips yang menarik. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 0823 2468 1050. Saya ulangi kembali, dicatat ya. 0823 2468 1050. Atau bisa juga dilihat pada postingan Telegram di channel ini. Nah, pada penasaran kan apa aja yang akan kita bahas? Alhamdulillah, malam ini saya tidak sendiri, yaitu bersama Mas Putro, ada A. Irfan, dan ada Kang Yanto. Baik, langsung saja mungkin kita perkenalkan satu persatu. Boleh dari Kang Putro memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Bang Indra. Perkenalkan, nama saya Putro. Dalam lomba ini saya bertindak sebagai juri. Ya, siap-siap semua naskah yang masuk tidak akan lepas dari bantuan saya. Wah, mantap. Kemudian dari narasumber kita yang kedua, ya Irfan, boleh memperkenalkan dirinya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra yang sudah memberikan kesempatannya dan mengundang kita di malam ini. Insya Allah semoga malam ini menjadi malam yang seru sekali. Amin. Insya Allah saya mewakili panitia dan juga termasuk bagian dari tim juri. Kita akan memberikan penjelasan seputar kegiatan lomba karya tulis inspiratif Atuko dengan tema remah-remah tarbiyah. Baik, terima kasih Irfan. Ya, selanjutnya dengan narasumber kita yang ketiga, Kang Yanto, boleh memperkenalkan dirinya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Senang sekali saya bisa menemani Anda pada malam hari ini. Wah, terima kasih Bang. Ya, saya senang bisa menyapa Anda semuanya, para peserta lomba menulis inspiratif. Semangat terus, saya akan mendukung Anda semuanya. Kita sebarkan inspirasi kita dalam tarbiyah Islamiyah kita. Baik, itu dulu. Ya, oke. Terima kasih untuk Kang Yanto dan semua narasumber yang sudah memperkenalkan dirinya. Baik, mungkin kita ulangi kembali ya informasi bahwasanya Atuko mengadakan lomba menulis kisah inspiratif ketiga dengan tema remah-remah kisah tarbiyah. Tarbiyah Islamiyah dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terbuka untuk umum, muslim dan muslimah. Dan Alhamdulillah, karena antusias para peserta, maka Atuko memberikan kesempatan perpanjangan waktu sampai pada tanggal 31 Agustus 2024. Dan yang gak kalah serunya, hadiah utamanya adalah umroh. Semoga membuat Anda semua semakin bersemangat untuk mengikuti acaranya. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai acara podcast ini ya. Mengangkat tentang lomba kisah menulis inspiratif yang ketiga yang bertema tentang tarbiyah Islamiyah dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan judul Remah-remah Kisah Tarbiyah. Yang pertama mungkin kepada Mas Putro ya.
mengenai tema kita, remah-remah kisah tarbiyah. Jadi makna kata remah-remah itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Putra? Silakan. Baik, terima kasih Bang Indra atas waktunya. Pada lomba kali ini kita memang mengangkat sebuah judul besar dengan judul Remah-remah Kisah Tarbiyah. Banyak memang para peserta itu yang mendaftar melalui nomor admin itu mengajukan pertanyaan, apa itu remah-remah? Mereka nggak paham. Remah-remah itu apa? Kalau kita merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, remah-remah itu kurang lebih ya artinya potongan kecil, sisa-sisa makanan gitu. Oh iya. Yang ada di piring gitu, sisa-sisa makanan, potongan kecil Oh jadi kayak remah-remahan kerupuk gitu ya? Betul ya, bisa jadi itu atau remah-remah potongan biskuit. Sisa-sisa itu bisa jadi kayak gitu. Nah, kenapa kita mengambil makna remah-remah itu? Remah-remah di sini bisa diartikan bahwasanya kisah tarbiyah yang kita miliki itu seperti halnya tuh remah-remah potongan kecil gitu. Nah, di sini remah-remah itu maknanya untuk merendah, yaitu usaha kita dalam tarbiyah Islamiyah ini mungkin kecil nilainya tuh jika dibanding dengan tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan mungkin para sahabat zaman dahulu yang sangat-sangat luar biasa dalam hal tarbiyah yang kita tahu semuanya ya. Nah, tarbiyah yang kita lakukan ini hanya usaha kecil yang semoga itu dengan usaha kecil ini nantinya mempunyai efek yang luar biasa gitu. Yang tentunya tarbiyah di sini tidak keluar dari jalur Islamiyah. Dalam arti tarbiyah di sini artinya kan mendidik dalam arti luasnya bisa menasehati atau mungkin mengajak ke seseorang kepada suatu kebaikan gitu. Nah, kebaikan di sini tolak ukurnya itu yaitu Islamiyah. Jadi usaha kecil kita untuk mendidik, menasehati atau mengajak seseorang kepada kebaikan berdasarkan nilai-nilai Islami gitu. Maksudnya di situ. Oh gitu. Iya. Nah, mungkin kurang lebih maknanya seperti itu tentang remah-remah. Ya cukup, Bang Indra. Cukup ditangkap itu maksudnya. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan itu berarti semacam perjuangan kita, namun perjuangan ini masih bernilai kecil. Jadi walaupun kita sudah maksimal, namun tetap perjuangan itu nggak seberapa gitu. Ya baik, terima kasih Mas Putro atas penjelasannya. Mengenai lomba tadi, itu kan ada mekanisme pendaftaran ya pastinya. Mungkin di sini masih ada yang belum mengerti tentang pendaftaran. Bagaimana cara mendaftar lomba ini? Mungkin bisa dijelaskan, Kang Yanto? Terima kasih. Saya pikir caranya simpel banget ya. Jadi Anda yang punya keinginan, punya semangat untuk menulis ikut di dalam lomba ini, cukup Anda menghubungi nomor WA yang tercantum di poster itu ya. Wan ada nomor akhwat. Silakan hubungi itu, daftar, Anda mendaftar diri, kemudian segera mungkin Anda untuk menulisnya, nggak usah ditunda-tunda, nggak usah besok-besok, segera saja, karena ini sudah perpanjangan ya, sampai tanggal 31, silakan dimanfaatkan, segera nulis. Itu insya Allah nanti sudah otomatis Anda terdaftar. Jadi intinya Anda segera daftar dan segera menulis, itu saja. Terima kasih. Oh ya mungkin ininya Mas Yanto, untuk penulisannya itu harus fisik atau gimana ya? Kalau penulisan kita mempermudah ya, jadi panitia mempermudah, silahkan bagi Anda yang mudahnya itu untuk menulis tulisan tangan, silahkan tulis tangan, dikirimkan via jasa ekspedisi. Namun jika Anda ingin tulisan ketikan komputer, silahkan juga Anda kirim, nanti via dikirim ke nomor admin, ke nomor yang tertera di poster itu ya. Ya baik, terima kasih Kang Yanto atas penjelasannya. Jadi saya ulangi kembali ya. Jadi kita bisa menulis pakai tulisan tangan atau juga bisa menulis pada ketikan komputer pakai Word mungkin ya. Itu dikirim langsung ke nomor admin yang tertera pada poster ya. Dan atau ada pada pengumuman di channel kita ini. Oke, baik, mengenai itu sudah jelas tadi ya tentang makna remah-remah dari Mas Putro, kemudian tentang mekanisme pendaftaran.
Mungkin kita lanjut bertanya lagi kepada narasumber berikutnya. Apa sih manfaat mengikuti lomba karya tulis ini? Mungkin Irfan bisa menjelaskan. Baik, Masya Allah, acara ini adalah kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk mengasah bakat dalam karya tulis. Kemudian mana inspiratif di sini tentunya adalah di mana narasinya ini mengandung sesuatu yang mampu membangkitkan semangat, motivasi, dan keinginan untuk melakukan kegiatan positif bagi yang membacanya. Banyak sekali manfaat mengikuti acara lomba karya tulis inspiratif ini, di mana masing-masing kita mungkin punya pengalaman dalam dunia tarbiyah, pengalaman yang positif, pengalaman yang berharga, yang bisa menjadi inspirasi bagi para pembaca, bahkan juga bisa jadi memberi solusi bagi sebagian yang sedang berjuang dalam pendidikan dan tarbiyah, atau untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan dunia tarbiyahnya. Jadi intinya ini adalah wadah untuk seseorang atau kita menuangkan pengalaman berharganya, pengalaman positifnya, kemudian membagikannya, yang harapannya semoga pengalaman yang dirasakan oleh penulis, oleh peserta akan memberi manfaat dan positif untuk yang lainnya. Oh iya, baik. Bagus sekali ya penjelasannya. Jadi yang saya tangkap di sini mungkin yang saya rangkum mungkin bisa memberikan solusi. Tadi mungkin ada masalah yang sama mungkin ya. Insya Masalah Allah yang sama, tiba-tiba ada cerita yang menjelaskan mirip tentang itu dan mirip. sehingga Terus menjadi sehingga jadi inspirasi untuk melakukan hal yang dilakukan Ya, nanti gitu ya. di Ya, antaranya itu juga harapan mungkin bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya bagi dia ya. Iya, harapannya Jadi ya. seperti itu, Iya, betul sekali insya Allah, Bang ya. Indra. Terima kasih Irfan. Jawabannya sangat bagus sekali. Baiklah para pendengar, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Ikutilah lomba menulis kisah inspiratif ketiga yang berjudul Remah-Remah Kisah Tarbiyah dengan tema Tarbiyah Islamiyah dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terbuka untuk umum, muslim dan muslimah. Penerimaan karya paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2024. Hadiah utamanya umroh loh. Jangan sampai ketinggalan ya. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 0823 2468 1050. Saya ulangi kembali, dicatat ya. 0823 2468 1050. Atau bisa juga dilihat pada postingan Telegram di channel ini. Kembali lagi bersama kami di podcast Atuko. Baik, untuk selanjutnya ini kan temanya tentang lomba karya tulis mentarbiyah ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh para calon peserta, yaitu apakah dalam karya tulis ini boleh menceritakan tentang orang lain? Mungkin Kang Yanto bisa menjelaskan? Tidak boleh ya, jadi harus dalam konteks perlombaan ini harus menceritakan dirinya sendiri. Jadi kalau dia sebagai pentarbiyah boleh menceritakan kisahnya dalam tarbiyah, ataupun dia menceritakan kisahnya sebagai pihak yang ditarbiyah. Boleh juga seperti itu. Jadi bisa subjeknya, bisa objeknya. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu sudah cukup terjawab ya. Jadi yang dituju pada lomba ini adalah orang yang menarbiyah atau yang ditarbiyah. Jadi yang para pengajar atau yang diajar gitu ya. Terima kasih Mas Yanto atas jawabannya. Baik, mungkin selanjutnya ya. Mungkin di sini kan ada para peserta yang belum berpengalaman mungkin ya. Bingung mau memulainya bagaimana. Mungkin di situ ada tips-tips yang mudah menulis kisah inspiratif dari Pak Irfan mungkin. Baik, insya Allah mudah ya untuk kita memulai menulis pengalaman kisah kita yang insya Allah memberi inspirasi bagi saudara kita yang lainnya. Tuliskan saja pengalaman yang Anda alami yang berkaitan dengan pengalaman mentarbiyah atau sebagai yang ditarbiyah, di mana di situ Anda merasakan ada pengalaman hidup, pengalaman mengajar yang sangat berharga yang Anda ingin bagikan kepada orang lain. Kemudian fokuslah kepada pengalaman atau kepada kisah perjalanan yang Anda rasa ini
bermanfaat bagi yang lain apabila orang lain mengetahui kisah Anda. Jadi ada satu hal yang harus diperhatikan sebelum mengikuti lomba karya tulis ini, karena ini adalah sebuah karya tulis inspiratif. Jadi posisikan Anda mengalami suatu situasi di mana orang lain tidak mengalami situasi itu. Oh, jadi ada pengalaman yang lain Iya. gitu ya, yang mungkin Jadi, unik gitu ya. Unik. Dan Anda mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oh, ya Nah, jadi itu bisa harapan. memberi inspirasi ya, Nah, gitu itu ya. maknanya inspirasi itu. Betul. Anda menghadapi sebuah permasalahan yang unik yang tidak dirasakan orang lain, Anda yang merasakannya, bagaimana di situ Anda bergelut untuk menghadapi menyelesaikan permasalahan dalam pengalaman Anda itu, dan Anda berhasil menyelesaikan, menuntaskan dengan baik, bahkan bermanfaat bagi yang lainnya. Itu makna inspirasi. Jadi ada keberhasilan dengan cara sendiri gitu ya. Nah, ya. itu sehingga Iya. silahkan Anda fokus, ingat-ingat, flashback, pasti masing-masing pernah punya pengalaman seperti ini. Ya. Nah, kadang pengalaman orang lain itu lebih berpengaruh untuk merubah hidup seseorang. Kemudian setelah Anda mengingat ada pengalaman hidup yang demikian berharga, buatlah sebuah judul yang menarik. Ya, Karena mungkin itu ya. Iya, karena ini adalah sebuah karya tulis, tentu Anda harus membuat judul yang menarik, yang berkesan, yang membuat orang penasaran. Betul sekali. Jadi dengan judul itu kita langsung penasaran ya. Nah, gitu. Sehingga nanti atau pembaca tuh penasaran dan ingin membaca sampai kisah akhir yang Anda sekali. ceritakan. Iya. Dan bila perlu nanti dalam kisah Anda bubuhkan quotes atau kutipan-kutipan motivasi atau nukilan-nukilan ayat Al-Quran atau hadis atau ucapan ahlul ilmi yang memperkuat cerita yang Anda ceritakan dalam kisah inspiratif Anda itu, supaya pembaca lebih semangat dan lebih termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang Anda lakukan. Ya, di antaranya itu, dan tentu nanti banyak tips-tips lainnya. Ya, terima kasih ya Irfan, itu tips-tips yang baik sekali ya. Mungkin para peserta yang belum memiliki pengalaman boleh mengikuti tips-tips yang telah diberikan oleh Irfan tadi ya. Baik, selanjutnya ya kita lanjutkan lagi. Di sini kan mungkin para peserta ini belum mengetahui nih syarat-syarat apa saja, syarat dan ketentuan untuk mengikuti lomba karya tulis inspiratif ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Putro? Baik, untuk syarat ketentuannya sebenarnya sudah tertulis lengkap di poster yang kita posting di channel Telegram Tuka. Untuk kesempatan kali ini saya coba bacakan kembali. Baik, yang pertama, lomba ini umum untuk muslim dan muslimah. Kemudian gratis biaya pendaftaran. Peserta atau calon peserta bisa mendaftar terlebih dahulu di nomor admin yang tertera. Nanti ada admin khusus ikhwan atau laki-laki dan admin khusus akhwat atau perempuan. Kemudian poin yang paling penting di sini yaitu karya tulis yang dibuat nantinya harus mengandung motivasi atau inspirasi positif, perjuangan atau suka duka dalam tarbiyah Islamiyah. Nah, ingat ya, tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah di tengah keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Kemudian syarat yang nomor 5, karya tulis harus berupa kisah nyata dari pribadi penulis. Sudah disampaikan tadi oleh Kang Yanto bahwasanya itu harus kisah pribadi penulis, baik dia sebagai si pentarbiyah ataupun dia sebagai objek atau yang ditarbiyah. Misalnya dia anak gitu, terus punya pengalaman yang unik, pengalaman yang bagus, ditarbiyah oleh bapaknya, ibunya gitu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian syarat berikutnya, karya yang dikirim merupakan hasil karya sendiri. Jelas, itu jelas, harus karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Jelas. Apalagi plagiat, dan karya tersebut belum pernah dipublikasi oleh pihak manapun. Belum pernah dipublikasi oleh pihak manapun. Poin berikutnya, peserta membuat judul pada karyanya sesuai kreativitas masing-masing
dan tidak diperkenankan membuat judul karyanya dengan judul yang sama dengan lomba ini, yaitu jadi Remah-Remah Kisah Tarbiyah itu dilarang. Ya, jadi jangan Betul. sama seperti itu ya. Jadi nanti peserta bisa berkreativitas sendiri dengan judul-judul yang menarik sesuai dengan kisah yang dia angkat gitu. Yaitu insya Allah akan lebih menarik daripada harus membuat judul yang sama dengan lomba ini. Ya, mungkin seperti kata Irfan tadi ya. Jadi judul itu yang menarik gitu Ya, biar betul. penasaran gitu ya. Ya, betul. Terus persyaratan berikutnya yaitu karya tulis ini nantinya disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama itu bentuk soft file, yang kedua tulis tangan gitu. Ya fisik seperti ya. yang disampaikan oleh Kang Yanto tadi, Iya, betul. bahwasanya ada kelonggaran dalam penulisan karya lomba ini, yaitu bisa diketik pakai komputer, pakai Word atau sejenisnya, tapi ya disarankan untuk memakai Word ya. Ya. Dengan font disarankan di sini agar lebih seragam dan mungkin lebih enak dibaca karena standar itu font Calibri ukuran 12, kemudian spasi 1,5 agar tidak terlalu rapat, kemudian ukuran layout kertasnya itu A4 gitu, margin normal, kemudian rata kanan rata kiri. Insya Allah nanti dengan komposisi yang ini untuk karya tulis yang diketik, insya Allah nanti juri akan lebih mudah membaca. Terus untuk tulisan tangan, yang jelas tulisan tangan itu harus jelas dan rapi. Nah ini poin pentingnya, jelas dan rapi. Jadi biar mempermudah juri juga ya. Betul. Itu nanti dampaknya juga ke peserta sendiri kalau tulisan mereka kurang bagus. Ya, juri jadi susah menilai kan. Pertama susah menilai, kedua juri juga bisa salah tafsir di situ. Betul, nah, harusnya nulis A, ternyata juri bacanya O kan bisa jadi ya kan. Iya. Lomba jadi lombo kan bisa juga. Jadi cabai dong. Lombo adegannya ya lombo. Insyaallah. Terus untuk tulisan tangan ini harus memakai kertas folio bergaris agar rapi tadi itu, jelas dan rapi, harus pakai folio bergaris agar rapi. Kemudian maksimal 4 halaman. Oh, ada ketentuan itu ya? Ada maksimal minimalnya ya. Terus ini syarat tambahan yang dulu kita pernah publikasi juga. Untuk banyaknya halaman ini nanti lebih fleksibel. Kalau di sini diketik itu maksimal 6 halaman untuk pengetikan. Oh, untuk soft file tadi ya? Itu 6 halaman. Kemudian kalau ditulis tangan itu maksimal 4 halaman. Tapi kita sudah mengumumkan pengumuman tambahan bahwasanya boleh apabila memang itu kisahnya belum selesai, itu boleh menulis masing-masing itu tadi soft file baik tulisan tangan itu ditambah 2 halaman. Oh, jadi ada toleransi lah Pak. Ada toleransi 2 halaman, tapi dengan syarat ini ya, 2 halaman itu dimanfaatkan betul-betul dengan isi yang padat dan jelas itu, enggak bertele-tele. Oh ya. Kalau bertele-tele ya itu tadi. Ya nanti akan kembali kepada peserta sendiri. Juri akhirnya akan menilai, wah ini kisahnya kok bertele-tele ke sana kemari gitu. Ya. Mungkin itu syarat dan ketentuannya, Bang Indra. Ya, terima kasih Mas Putro. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu tadi ya syarat dan ketentuan untuk mengikuti lomba karya tulis inspiratif ini ya. Yang sudah dijelaskan oleh Mas Putro. Terima kasih Mas. Baiklah para pendengar, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Ikutilah lomba menulis kisah inspiratif ketiga yang berjudul Remah-Remah Kisah Tarbiyah dengan tema Tarbiyah Islamiyah dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terbuka untuk umum, muslim dan muslimah. Penerimaan karya paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2024. Hadiah utamanya umroh loh. Jangan sampai ketinggalan ya. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 0823 2468 1050. Saya ulangi kembali, dicatat ya. 0823 2468 1050. Atau bisa juga dilihat pada postingan Telegram di channel ini. Kembali lagi bersama kami di podcast Atuko. Ya, baik. Mungkin di sini tetap di Mas Putro lagi ya. Mungkin ada ditanyakan. Mungkin ada kriteria-kriteria spesifik yang menjadi penilaian lomba, Mas, dari juri? Baik, yang jelas pada lomba ini itu ada satu kriteria penting yang harus
dipenuhi oleh peserta gitu. Dan satu kriteria penting itu nantinya menjadi nilai yang paling tinggi dalam karya tulisnya nanti gitu. Nah, itu seperti apa itu, Mas? Yaitu harus inspiratif, tapi harus sesuai dengan tema. Inspiratif dan sesuai dengan tema gitu. Itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta agar naskahnya itu dilirik oleh juri dan dinilai dengan nilai yang tinggi gitu. Ya, ini sedikit bocoran nih buat para calon peserta ya. Jadi karya tulis yang ditulis itu harus benar-benar kisah, benar-benar cerita. Nah, adapun beberapa karya yang mungkin sudah masuk atau mungkin pada perlombaan sebelumnya, 2 perlombaan sebelumnya itu inspiratif ke-1 dan kedua ya. Itu banyak peserta yang terjatuh pada karya tulis yang berisi bukan kisah. Jadi di situ berisi pertama artikel faedah. Yang kedua hanya gambaran kayak semacam curhatan, diari dia misalnya melakukan perjalanan dari sini ke sini pukul ini, tapi jadi secara umum nggak kepada inti temanya gitu ya. Betul. Terus yang ketiga itu justru malah semacam artikel tips gitu. Jadi banyak peserta yang menulis itu menggunakan poin-poin. Misalnya dalam lomba yang sebelumnya ya, misalnya kayak dalam khidmatku meraih ridho orang tua, itu mereka menulis berikut ini apa yang sudah aku lakukan terhadap orang tuaku. 1, aku disuruh cuci piring. 2, aku ikhlas dalam membantu belanja di pasar. Itu contoh aja. Tapi kurang lebih ada yang terjadi seperti itu. Nah, itu bukan naskah karya tulis yang kita maksud dalam lomba ini. Bukan yang kita maksud itu jelas naskah itu berisi cerita tanpa adanya kalimat-kalimat yang seperti semacam tips atau mungkin faedah-faedah. Nanti lambat laun ketika cerita itu bisa menggambarkan amalan tarbiyah yang dia lakukan, bisa menggambarkan dengan baik, dengan bagus, orang itu bisa memahami dengan bagus. Nah, insya Allah nanti faedahnya itu akan didapat dari situ. Nanti apalagi seperti kata Ayufan tadi, dia unik gitu ya. Betul, apalagi unik. Karena unik itu mungkin ya bisa dibilang 1001 istilahnya gitu ya. 1001 cuman ada beberapa orang yang mengalami itu. Nah, itu akan jadi nilai plus nantinya insya Allah. Ya, mungkin itu. Ya, jadi itu kriteria-kriteria yang mungkin bisa menambah nilai plus di mata juri ya. Jadi perhatikan nih untuk para peserta lomba atau para calon peserta lomba yang ingin mengikuti acara lomba kisah inspiratif ini ya. Nah, jadi di garis bawahi kriteria khusus tadi yang barusan disebutkan oleh Mas Putro. Oke. Di antara nilai plus yang nanti akan menjadi pertimbangan para dewan juri dalam naskah karya tulis inspiratif ini adalah sentuhan emosional dalam kisah yang dibawakan oleh sang penulis. Jadi, libatkanlah hati saat Anda menulis karya inspiratif ini. Ya, karena apabila Anda menulis dengan hati, maka insya Allah akan sampai kepada hati pembaca. Tulislah dengan penuh perasaan, sehingga orang yang membaca pun akan merasakan apa yang Anda rasakan waktu itu. Jadi seolah-olah pembaca ini masuk mengikuti alur ceritanya gitu ya. Ya, seakan-akan pembaca ikut meresapi perjalanan yang sedang diceritakan dalam kisahnya ini. Jadi usahakan ketika menulis kisah inspiratif ini, penulis mampu membangun koneksi emosional yang kuat dengan pembaca. Ya, betul sekali ya. Karena sering sekali kisah-kisah yang menyentuh hati, menyentuh perasaan pembaca, itu insya Allah akan membangun rasa empati dan keteladan. Ya, betul sekali. Itu juga insya Allah karya yang mampu atau menyentuh sisi perasaan pembaca juga akan menjadi nilai plus bagi sebuah karya. Baik, terima kasih Irfan, itu sangat bermanfaat sekali ya, tips-tips yang sudah diberikan pada para juri. Yang pertama tadi kisahnya harus kisah nyata, kemudian dari Irfan tadi juga harus mengandung penjiwaan gitu ya, biar sampai kepada para pembaca atau para juri itu sendiri. Ada lagi mungkin ada tips lainnya dari Kang Yanto? Ya,
sedikit menambahkan ya, kalau tadi Oh, banyak juga nggak apa-apa, Bang. aduh, ini nanti udah kemalaman. Oh, iya. Saya nambahkan sedikit, selain inspirasi, dia juga harus menata bahasanya ya. Bahasanya harus benar-benar ditata. Nggak harus puitis, nggak harus sastrawi gitu, nggak harus. Tapi mudah dipahami orang. Oh iya, betul. Orang yang baca itu mudah memahami. Kemudian juga alurnya diusahakan juga yang terbangun dengan struktur yang baik. Jadi tidak orang baca juga mudah. Kalau alurnya bagus, bahasanya mudah, orang baca juga enak. Jadi betul, bayangkan gitu, ketika Anda menulis, Anda selesai nulis, Anda baca, kira-kira kurang apa ya ini tulisannya ya. Tentunya dengan jujur ya, tidak dengan dusta ya, dengan jujur. Selain bahasanya, alurnya juga inspirasinya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk kepada para narasumber yang sekaligus berperan sebagai juri ya di acara lomba karya tulis inspiratif ini. Semoga jawaban-jawaban yang telah diberikan bermanfaat bagi para peserta yang ingin mengikuti lomba ini ataupun yang sedang mengikuti. Seperti yang kita tahu bahwasanya acara ini sedang berjalan dan alhamdulillah telah diadakan perpanjangan waktu sampai pada tanggal 31 Agustus 2024. Baik, sebelum kita menutup acara podcast pada malam ini, mungkin kita ingin mendengarkan pesan dan kesan dari para juri. Baik, mungkin bisa dimulai dari Mas Putra. Ya, baik. Pesan saya bagi para peserta lomba menulis kisah inspiratif kali ini, yang pertama, pahami apa yang dimaukan dalam lomba kali ini, yaitu dengan cara melihat syarat dan ketentuannya, kemudian rambu-rambunya seperti apa, ya agar karya tulis nantinya tidak menyimpang dari apa yang kita maksud gitu, maksudnya karya tulisnya jadi bagus gitu. Ya, yang seperti yang sudah disampaikan tadi, bahasanya rambu-rambunya adalah kisah inspiratif. Yang namanya kisah itu berarti bercerita. Ya, terus ada inspiratifnya dan sesuai dengan tema. Kemudian rambu-rambunya yaitu syarat-syarat dan ketentuan harus dibaca, jangan ada kekeliruan-kekeliruan di situ gitu. Karena nanti juga akan berpengaruh terhadap karyanya jika sudah masuk ke tangan juri. Ya mungkin itu aja. Ya, terima kasih Mas Putra atas pesan dan kesannya ya. Mungkin dari Irfan. Baik, kepada para pendengar, kaum muslimin wal muslimat, silakan untuk mengikuti acara lomba karya tulis inspiratif Otoko ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan keterampilan menulis dan berkomunikasi. Artinya ya semangat untuk menulis. Ya, terima kasih Irfan. Terima kasih atas pesannya. Mungkin satu lagi sama-sama. Dari narasumber terakhir, Kang Yanto. Baik, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini senang sekali saya bertemu Anda sekalian, namun saya juga sangat bersedih jika harus berpisah dengan Anda sekalian dalam kesempatan kali ini. Satu pesan saya untuk saudara-saudaraku sekalian, Anda punya kesempatan untuk menebarkan kebaikan pada kesempatan kali ini. Jangan sia-siakan, silahkan Anda ulik. Pasti saya yakin setiap Anda punya kisah tarbiyah. Sekecil apapun, silahkan Anda tuliskan. Tidak usah ragu-ragu. Dimulai sekarang, sekecil apapun, saya yakin kisah tarbiyah Anda akan bermanfaat kepada kaum muslim yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Yanto atas pesan dan kesannya untuk para peserta ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk acara podcast malam ini. Terima kasih kepada Kang Yanto, Irfan dan Mas Putra yang telah menyempatkan waktunya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara podcast pada malam ini ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk pada para pendengar dan para calon peserta lomba. Amin. Amin. Baik, kita tutup acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.